Hello. Beberapa minggu belakangan sedang kumat lagi nonton sinopsis film yang tambah banyak banget di YouTube sekarang. Asli banyak banget channel film sekarang. Dan pada laris ya. Beda banget sama channel ini. Yang manca maupun yang Indonesia tuh sama-sama banyak peminatnya kalau channel-channel yang bahas film. Nah, beberapa hari terakhir nemu channel-channel yang filmnya tuh horor Indonesia. Maklum lah YouTube kan, sekali klik satu video, besoknya rekomendasi video yang muncul tuh ya gitu semua. Pernah sekali nonton video Takeru Sato, besoknya sabrek-abrek video pakai tulisan Jepang nongol semua di beranda. Dan ngomongin film horor nih, aku udah lama banget nggak nonton film horor sebenarnya. Terakhir nonton itu Insidious 3 atau Conjuring 2 gitu, pokoknya udah lama deh. Kalau film horor Indonesia lebih lama lagi. Terakhir kapan ya? 75 tahun lalu. Pokoknya udah lama banget. Karena memang ngerasa bahwa makin susah nyari film horor yang emang menakutkan dari sinematografi, atau ceritanya, atau akting pemainnya. Lebih sering tuh ngagetin doang. Hantunya muncul nih. Oke lah kaget. Tapi yang bikin jantungan tuh musiknya. Kenceng, mendadak, jejeng. Padahal nggak mengerikan-mengerikan banget. Tapi karena suara sekenceng itu ya kaget dong. Jantung udah serasa mau loncat dari kandangnya. Kuda kali. Bukannya takut malah emosi jadinya nonton yang kayak gitu. Nah, karena kesandung sama channel YouTube yang banyak tadi itu, dan beberapa ada fokus ke film horor Indonesia, makanya sekarang jadi tahu kalau ternyata banyak banget film horor Indonesia ya. Dan banyak yang bagus-bagus kayaknya. Beberapa ringkasan film yang aku tonton itu ceritanya sekitar anak indigo yang bisa melihat makhluk halus gitu. Karena itu makanya jadi penasaran, apa sih rasanya kalau punya teman anak indigo? Dan setelah diingat-ingat, kayaknya waktu kuliah dulu pernah satu kosan sama anak indigo. Ada 2 orang malahan. Tapi waktu itu sama sekali nggak ngerasa bahwa, wah mereka anak indigo. Nggak ada sama sekali. Taunya, oh kakak yang satu itu sensitif sama keberadaan makhluk halus. Oh kakak yang satu lagi lebih parah sensitifnya. Jadi kakak yang sensitif itu kalau ngerasa ada makhluk halus, dia bakal merinding parah. Dan di saat tertentu dia bisa ngelihat. Jadi ada satu kejadian, waktu itu teman-teman satu kosan sedang ngobrol-ngobrol di lantai 2 dekat tempat jemuran gitu. Lagi asik ngobrol, si kakak ini tiba-tiba diem. Sesekali nengok ke arah teman yang lain kayak yang khawatir gitu. Tapi teman-teman yang lain nih, termasuk diriku ini, gak ada sensitif-sensitifnya. Jadi udah santai aja lanjut ngobrol. Terus si kakak itu bilang, udah deh kita balik ke kamar masing-masing aja lah. Udah malam juga, baliklah kita ke kamar. Besoknya si kakak cerita kalau kemarin dia kaget karena ngelihat ada nenek-nenek gitu berdiri di belakang salah satu teman. Bolak-balik diliatin tapi si neneknya nggak mau pergi. Makanya dia bilang ke teman-teman yang lain supaya balik ke kamar aja. Sejak saat itu, kalau si kakak yang itu tadi bilang nggak usah main di sana, nggak usah duduk di situ, ya udah yang lain pada nurut aja. Nggak ada yang nanya kenapa, ada apa, emang di situ ada apaan gitu, nggak ada sama sekali yang nanya. Pokoknya kalau nggak boleh, oh ya udah nggak boleh, pergi aja. Nah kalau kakak yang satu lagi lebih parah sensitifnya. Dia bisa merasa, melihat, sampai mengizinkan dan menolak makhluk halus yang mau masuk ke badannya dia. Dia sempat cerita kalau mulai seperti itu awalnya SMP. Waktu itu sama sekali nggak bisa ngontrol, pernah hampir mati. Jadi dia lagi main di pantai, tahu-tahu orang-orang pada teriak-teriak sambil megangin dia. Pas sadar dia tuh udah jalan ke tengah laut gitu ternyata. Nah akhirnya diobatin lah sama kakeknya. Karena sepertinya dia keturunan dari kakeknya, ya pasti keturunan kakeknya ya. Maksudnya dia bisa seperti itu karena keturunan dari kakeknya juga kayak gitu. Pokoknya kakeknya paham lah yang seperti itu. Waktu SMA lebih parah lagi. Dia keranjingan main sama anak setan.
Gak tahu nama anak setannya apa, dia cuma bilang kalau itu anak kecil. Dan dia ngerasa ya itu anak kecil biasa aja. Dan sayang banget sama anak itu. Bahkan setelah dikasih tahu bahwa itu bukan anak orang pun, dia tetap gak mau pisah. Saking sayangnya. Akhirnya rumahnya dipagerin, biar anak setannya gak bisa masuk. Si kakak itu cerita kalau setelah rumahnya dipagerin, dia bisa ngeliat anak itu sama ibunya berdiri di depan pagar, berusaha masuk tapi gak bisa. Dan itu bikin dia sedih. Akhirnya ngamuk lah kan dia karena ngerasa bahwa kasihan anak sama ibunya itu mau masuk tapi gak bisa. Dia pengen mereka dibiarin masuk rumah aja jadi bisa main bareng. Tapi akhirnya lama-lama jadi sadar kalau dunia mereka tuh beda. Dan akhirnya anak setan itu hilang gitu aja, gak nongol-nongol lagi. Di SMA itu juga dia bisa mulai menolak atau mengizinkan makhluk halus untuk masuk ke badan dia. Tapi ada beberapa makhluk halus tuh ngeyel kalau ditolak. Jadi sampai ngancam gitu, kalau nggak boleh masuk ke badan lo, kita bakal masuk ke badan orang-orang yang lo sayang gitu. Dan itu pernah kejadian katanya. Dia pernah menolak satu makhluk halus dan akhirnya masuk ke anggota keluarga lain yang lemah lah gitu. Makanya kalau ada yang mau masuk, dia biarin aja. Karena pas lagi kemasukan dia juga nggak yang ngamuk-ngamuk gitu. Pikirannya juga jernih-jernih aja. Cuma badannya lemes. Kemasukannya juga nggak lama biasanya. Dan setelah itu dia ngerasa capek, biasanya gitu. Jadi kalau ngelihat kakak itu sedang diam-diam aja, duduk di teras kosan atau di kamarnya, disapa juga nggak jawab, oh ya udah sedang kemasukan berarti, dibiarin aja gitu. Karena nggak ngerti juga kan mau ngapain. Tapi hampir 2 tahun sekosan sama 2 kakak itu rasanya nggak ada satupun teman-teman kosan yang penasaran nanya-nanya tentang apa yang mereka lihat. Kayak apa bentuknya, di mana sarangnya gitu. Nggak ada sama sekali yang nanya-nanya. Setahu aku ya. Waktu dia cerita pengalamannya itu aku juga nggak nanya apa-apa sih. Cuma udah gitu aja. Mereka juga nggak pernah ngomong apa-apa tentang apa yang mereka lihat. Apalagi kalau di kampus kan pasti banyak ya. Pohon gede di mana-mana. Ada gedung-gedung yang emang dinginnya beda. Kayaknya hampir semua kampus pasti ada lah beberapa gedung atau bangunan yang ada penunggu tak kasat matanya kan ya. Oh ya, kakak yang sensitif banget itu, dia beberapa kali pernah kemasukan di kampus. Untungnya dia punya teman deket yang tahu bahwa dia kayak gitu. Jadi biasanya dia tahu tanda-tandanya dan ditungguin aja. Setelah selesai biasanya dia terpulang. Jadi nggak ada kejadian aneh-aneh juga sama di kampus, setahu aku loh ya. Kalau sekarang mungkin ada temen atau saudara yang indigo, cuma akunya yang nggak tahu kali ya. Karena emang nggak mau tahu juga, nggak minat nanya. Walau ada beberapa orang yang kayak ngasih-ngasih clue gitu kalau mereka tuh bisa ngelihat yang seperti itu. Tapi aku tak mau tahu. Kalau tiba-tiba nih mereka bilang ada kunti loh di sono, ada pocong loh di sana. Lah gue yang stres ya kan. Sedangkan kemarin aja lagi nonton ringkasan film horor, tiba-tiba ada kabel jatuh di belakang. Ya ampun kagetnya. Kayak seperempat darah tuh menghilang entah kemana. Aku menikmati hidup tanpa melihat mereka. Cukup tahu bahwa oke, kalian ada. Wes tenang-tenang aja lah di dunia masing-masing. Ada yang punya teman anak indigo juga nggak? Atau jangan-jangan yang denger ini setengahnya anak indigo lagi. Udah panjang nih ngomongnya. Bila dirimu mendengar ini tanpa skip, kamu memang juara. Makasih, bye.